Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamela Nita dari Prodi S1 Manajemen dengan NPM 234810001P. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Pengangkutan laut merupakan salah satu bagian dari produk jasa angkutan atau konsensual antara pengirim dan pengangkut yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang dari dan ke tempat tujuan tertentu, di mana pengirim yang berkewajiban membayar pengiriman tersebut. Pengertiannya itu sendiri yaitu pengangkutan laut memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis, karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis antara lain, yang pertama ada subjek hukum pengangkutan. Dalam pengangkutan barang melalui laut terdapat subjek hukum pengangkutan, yaitu pengangkut, pengirim, penerima, ekspeditur, pengatur muatan, dan pengusaha. Yang kedua ada tanggung jawab perusahaan ekspedisi muatan kapal laut atau atas kerusakan dan kehilangan barang harus dipahami dengan baik. Dalam kegiatan pengangkutan di laut terdapat beberapa prinsip tanggung jawab, yakni prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, dan prinsip tanggung jawab mutlak. Yang tiga, pemilihan pengangkut atau carrier harus dilakukan dengan hati-hati. Pengangkut harus dipilih berdasarkan kualitas pelayanan, keamanan, dan harga yang kompetitif. Pengangkutan laut memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis, antara lain, yang pertama ada memperlancar perdagangan. Pengangkutan laut dapat membantu memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri, karena adanya pengangkutan dapat mempercepat proses pengiriman barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, menjangkau wilayah yang sulit dijangkau. Pengangkutan laut dapat menjangkau wilayah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat atau udara, seperti pulau-pulau terpencil atau daerah yang terisolasi. Yang ketiga, menekan biaya. Pengangkutan laut cenderung lebih murah daripada transportasi darat atau udara, sehingga dapat membantu menekan biaya dalam kegiatan bisnis. Yang keempat, menjaga kualitas barang. Pengangkutan laut aman dapat membantu menjaga kualitas barang karena pengangkutan laut cenderung lebih stabil dan aman daripada transportasi darat atau udara. Yang kelima, menjaga lingkungan. Pengangkutan laut cenderung lebih ramah lingkungan daripada transportasi darat atau udara karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan lebih rendah. Berikut ada jenis pengangkutan laut yang digunakan dalam kegiatan bisnis, antara lain, yang pertama ada pelayaran dalam negeri. Pelayaran dalam negeri itu sendiri merupakan kegiatan angkutan laut yang dilakukan di dalam wilayah negara Indonesia. Yang kedua, pelayaran luar negeri. Pelayaran luar negeri merupakan kegiatan angkutan laut yang dilakukan ke atau dari negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur. Yang ketiga, pelayaran samudra. Pelayaran samudra adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di laut lepas dan melintasi samudra. Yang keempat, pelayaran kabotage. Pelayaran kabotage adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di dalam wilayah perairan suatu negara. Dan yang terakhir, pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut ada pengangkutan laut dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi bisnis, antara lain yang pertama ada mempercepat pengiriman barang. Pengangkutan laut dapat mempercepat pengiriman barang dari produsen ke konsumen karena dapat menjangkau wilayah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat atau udara. Yang kedua, menekan biaya. Pengangkutan laut cenderung lebih murah daripada transportasi darat atau udara. Yang ketiga, menjaga kualitas barang. Dan yang keempat, menjaga lingkungan. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.